Teknologi blockchain terus berkembang pesat, mengubah cara kita memahami kepemilikan, sistem keuangan, dan interaksi digital. Di tengah transisi menuju era Web 3, muncul pertanyaan penting, siapa yang akan memimpin perubahan besar ini? Apakah Ethereum dan Solana akan tetap mendominasi, atau justru Mira Network yang akan membuka babak baru dalam dunia blockchain? Dalam video ini, kita akan membahas secara mendalam tentang Mira Network, membandingkannya dengan beberapa blockchain terkemuka saat ini, serta menelusuri fitur-fitur unik, kasus penggunaan nyata, dan potensi masa depannya di dunia Web 3. Jika Anda ingin mengetahui apakah Mira Network hanyalah nama baru, atau justru inovasi besar berikutnya, pastikan Anda menonton hingga akhir. Tentang Mira Network. Mira Network adalah sebuah proyek blockchain generasi baru yang hadir dengan misi besar, membawa tokenisasi aset dunia nyata ke dalam ekosistem digital yang lebih terbuka, terjangkau, dan terdesentralisasi. Dalam visi Mira, siapapun bisa menjadi bagian dari kepemilikan aset atau perusahaan, tanpa harus melalui jalur keuangan tradisional yang kompleks dan terbatas. Secara teknis, Mira dibangun dengan menggunakan mekanisme konsensus Proof of Stake Authority, atau POSA. Mekanisme ini dirancang untuk memberikan efisiensi tinggi dalam kecepatan transaksi, tingkat keamanan yang kuat, dan konsumsi energi yang jauh lebih rendah dibandingkan model blockchain lama seperti Proof of Work. Selain itu, Mira Network mengusung konsep interoperabilitas, yang berarti jaringannya dirancang untuk dapat berintegrasi dan berkomunikasi dengan ekosistem blockchain lainnya. Hal ini membuka peluang kolaborasi lintas platform yang lebih luas dan fleksibel. Salah satu hal yang membedakan Mira dari proyek blockchain lainnya adalah model dua token yang digunakan dalam ekosistemnya, yaitu Mira Coin dan Lumira Coin. Mira Coin digunakan sebagai alat transaksi, biaya jaringan, dan eksekusi smart contract. Sedangkan Lumira Coin adalah stablecoin yang didukung oleh mata uang franc Swiss yang dirancang untuk memberikan stabilitas nilai serta digunakan dalam insentif komunitas dan aktivitas staking. Fitur-fitur utama dari Mira Network mencakup teknologi cloud mining yang memungkinkan partisipasi dalam penambangan tanpa perangkat keras khusus, sistem crowdfunding berbasis token untuk mendukung proyek-proyek baru, dan distribusi dividen otomatis kepada para pemegang token. Semua ini dirancang untuk menciptakan ekosistem finansial yang lebih inklusif dan memberdayakan komunitas global secara langsung. Mira Network versus Ethereum dan Solana. Untuk memahami posisi Mira Network dalam lanskap blockchain saat ini, penting untuk membandingkannya secara langsung dengan dua nama besar di industri, yaitu Ethereum dan Solana. Pertama, dari sisi mekanisme konsensus. Ethereum saat ini menggunakan model Proof of Stake, atau POS, yang menggantikan model Proof of Work demi efisiensi energi dan peningkatan skalabilitas. Solana menggunakan pendekatan yang berbeda, yaitu Proof of History, atau POH, yang menggabungkan elemen waktu dalam proses validasi transaksi dengan tujuan mencapai kecepatan tinggi dan throughput yang besar. Sementara itu, Mira Network mengusung mekanisme Proof of Stake Authority, atau POSA. Ini adalah kombinasi antara efisiensi staking dan sistem otoritas terdesentralisasi yang memungkinkan validasi cepat dengan konsumsi energi yang jauh lebih rendah. POSA juga memberikan kontrol sistem yang lebih dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus mempertahankan skalabilitas jaringan. Dari sisi kecepatan transaksi, Solana memang dikenal sangat cepat dengan ribuan transaksi per detik. Namun, kecepatan tersebut seringkali dibarengi dengan masalah stabilitas dan downtime. Ethereum lebih stabil, namun sering menghadapi keterbatasan skalabilitas dan biaya gas yang tinggi. Mira mencoba mengisi celah ini dengan struktur POSA dan arsitektur yang efisien yang bertujuan untuk menawarkan kecepatan transaksi yang tinggi, biaya rendah, serta konsumsi daya yang minimal. Keunikan lain dari Mira terletak pada pendekatannya terhadap interoperabilitas. Melalui protokol yang dirancang untuk berinteraksi dengan berbagai jaringan blockchain, Mira membuka peluang untuk integrasi lintas platform yang lebih mulus, sebuah fitur yang masih terbatas di banyak jaringan besar. Selain itu, Mira menekankan aspek desentralisasi melalui Node Portal, sebuah sistem yang memungkinkan siapa saja untuk berpartisipasi sebagai validator atau penyedia infrastruktur jaringan. Ini memperkuat kontrol komunitas atas jaringan dan membuka partisipasi yang lebih luas dalam proses validasi. Yang terakhir, governance atau tata kelola jaringan. Ethereum dan Solana saat ini masih sangat bergantung pada pengembang inti dan yayasan tertentu. Sebaliknya, Mira Network mengarah pada model tata kelola berbasis komunitas, di mana keputusan penting dapat diambil melalui mekanisme partisipatif.
Hal ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang lebih adil, terbuka, dan responsif terhadap kebutuhan pengguna. Dengan semua kelebihan dan pendekatan inovatif ini, Mira Network menawarkan alternatif menarik bagi siapapun yang mencari solusi blockchain yang lebih efisien, inklusif, dan mudah diakses. Aplikasi dunia nyata dan kasus penggunaan Mira Network. Salah satu indikator penting dari kekuatan sebuah proyek blockchain adalah sejauh mana teknologi tersebut bisa diterapkan dalam kehidupan nyata. Mira Network hadir bukan hanya sebagai konsep, tetapi juga sebagai solusi praktis untuk berbagai sektor industri melalui fitur-fitur berbasis Web3. Dalam dunia keuangan terdesentralisasi atau DeFi, Mira Network menawarkan berbagai fitur seperti staking, yield farming, dan tokenized fundraising. Pengguna dapat melakukan staking Mira Coin atau Lumira Coin untuk mendapatkan imbal hasil pasif, sementara proyek-proyek baru dapat melakukan penggalangan dana secara transparan melalui sistem crowdfunding berbasis token. Ini membuka peluang yang lebih luas bagi investor kecil maupun startup untuk terlibat secara langsung dalam pertumbuhan ekosistem. Di sektor NFT, Mira membuka kemungkinan pengembangan marketplace NFT dan sistem reward berbasis kepemilikan digital. Meskipun fitur ini masih dalam tahap awal, potensinya sangat besar untuk digunakan dalam dunia seni digital, koleksi, dan game berbasis blockchain. Dengan struktur tokenisasi yang dimilikinya, Mira dapat menyediakan infrastruktur yang kuat untuk mendukung transaksi NFT secara efisien dan aman. Dalam konteks industri rantai pasok atau supply chain, Mira Network memiliki potensi untuk merevolusi pelacakan aset fisik dan distribusi data secara real-time. Dengan teknologi tokenisasi, barang-barang fisik dapat diwakili dalam bentuk token digital yang dapat dilacak pergerakannya dari produsen hingga konsumen. Selain efisien, pendekatan ini juga menambah lapisan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengiriman. Sebagai opsi tambahan, Mira juga dapat diterapkan dalam sektor kesehatan, khususnya untuk penyimpanan data medis secara terenkripsi dan terdesentralisasi. Melalui smart contract, data pasien dapat diamankan dan diakses hanya oleh pihak yang berwenang, tanpa bergantung pada sistem terpusat yang rentan terhadap pelanggaran privasi. Dengan berbagai potensi penggunaan di dunia nyata ini, Mira Network bukan hanya menawarkan teknologi, tetapi juga solusi konkret yang bisa menjawab kebutuhan berbagai sektor secara lebih aman, transparan, dan efisien. Roadmap dan prospek masa depan Mira Network. Untuk memahami arah dan ambisi Mira Network ke depan, kita perlu melihat roadmap yang telah mereka rancang. Salah satu fokus utama dalam fase awal adalah peluncuran inisial coin offering atau ICO. Langkah ini bertujuan untuk memperluas distribusi token, membuka akses partisipasi global, serta mengumpulkan dana untuk pengembangan lebih lanjut dari infrastruktur jaringan. Saat ini, tim Mira tengah menyelesaikan tahap akhir analisis kepatuhan dan regulasi untuk peluncuran resmi MiraCoin. Proses ini mencakup kerjasama dengan firma hukum Swiss serta penyampaian permintaan resmi kepada regulator keuangan Swiss, yaitu FINMA. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa MiraCoin akan sepenuhnya sesuai dengan hukum Swiss, meningkatkan legitimasi dan daya tariknya di mata investor global. Setelah tahap ini selesai, legal review untuk Lumira Coin akan menyusul, diikuti oleh peluncuran tokenisasi aset nyata dan program crowdfunding yang terregulasi. Selain ICO, Mira Network juga menempatkan pengembangan fitur NFT dan integrasi penuh dengan ekosistem DeFi sebagai prioritas utama. Dalam jangka menengah, mereka merencanakan peluncuran marketplace NFT dan fitur reward digital yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan aset digital secara lebih dinamis. Integrasi DeFi juga akan diperluas melalui penguatan sistem staking, yield farming, serta peningkatan layanan crowdfunding berbasis token. Dari sisi ekspansi, Mira terus menjalin kemitraan strategis, baik dengan pelaku industri teknologi, proyek blockchain lainnya, maupun komunitas pengguna global. Tujuannya adalah menciptakan sinergi yang mendukung pertumbuhan organik dan memperluas adopsi teknologi Mira di berbagai sektor industri. Jika roadmap ini berhasil dilaksanakan secara konsisten dan transparan, Mira Network memiliki peluang untuk menjadi salah satu pemain penting dalam ekosistem Web3 global. Kombinasi antara efisiensi teknologi, fokus pada tokenisasi aset nyata, serta komunitas yang aktif menjadikan proyek Mira layak diperhatikan dalam beberapa tahun ke depan. Wawasan investasi. Bagi calon investor, Mira Network menawarkan prospek menarik, terutama bagi mereka yang ingin masuk lebih awal ke dalam proyek dengan potensi pertumbuhan tinggi. Dengan ekosistem yang sedang dibangun dan berbagai fitur inovatif yang masih dalam tahap pengembangan, peluang keuntungan jangka panjang terbuka lebar. Namun tentu saja,
seperti semua proyek blockchain baru, ada risiko yang perlu diperhitungkan. Ketidakpastian terkait perkembangan teknologi, kejelasan regulasi, dan kemampuan tim untuk menjalankan roadmap sesuai jadwal adalah beberapa faktor yang harus dipertimbangkan secara objektif. Oleh karena itu, penting untuk selalu melakukan riset mandiri sebelum mengambil keputusan. Saat ini, perlu dicatat bahwa white paper resmi Mira Network masih dalam proses peninjauan hukum oleh mitra hukum di Swiss. Tim pengembang juga sedang bekerja sama dengan bank swasta dan otoritas keuangan Swiss, yaitu FINMA, untuk memperoleh persetujuan hukum yang diperlukan sebelum peluncuran ICO dan ekspansi global. Langkah ini menunjukkan bahwa Mira mengambil pendekatan hati-hati dan profesional demi membangun legitimasi jangka panjang dan ekosistem yang sesuai dengan kerangka regulasi internasional. Meskipun Mira belum sebesar Ethereum atau Solana, inovasi yang ditawarkannya bisa mengisi celah yang belum terjawab oleh platform besar. Dari cloud mining, sistem 2 token, hingga tokenisasi aset dunia nyata, Mira Network menyajikan pendekatan yang berbeda dan menjanjikan. Sekarang, saya ingin mendengar pendapat Anda. Apakah menurut Anda Mira Network berpotensi menjadi pionir Web3 berikutnya? Tulis komentar Anda di bawah dan mari kita berdiskusi. Dan seperti biasa, jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, share ke teman-teman Anda, dan subscribe ke channel J-Coin agar tidak ketinggalan informasi terbaru seputar dunia blockchain dan cryptocurrency.